jabarkan juga kenapa kok itu penting gitu. Nah, di poin selanjutnya, tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk mengembangkan diri Anda? Nah, adakah cara-cara di luar kebiasaan yang teman-teman lakukan? Nah, di sini bisa teman-teman ceritakan tindakan apa saja yang teman-teman lakukan sehingga kemampuan teman-teman itu bisa berkembang. Sebagai contoh, misalkan mengikuti pelatihan atau dengan sharing dan lain sebagainya. Misalkan menonton video YouTube pun boleh atau membaca literatur segala macam itu bisa juga. Nah, adakah cara-cara di luar kebiasaan? Nah, silakan ceritakan. Misalkan yang teman-teman biasa hanya melihat video YouTube. Nah, mungkin suatu ketika teman-teman diajak untuk sharing segala macam. Nah, itu kan mungkin di luar kebiasaan teman-teman ya. Itu ceritakan di situ. Oke ya, kita lanjut ke yang C. Nah, ini ceritakan pengalaman ketika oh maaf, masih yang poin B3 ya. Apa kesulitan yang Anda hadapi dalam proses pengembangan diri tersebut? Nah, sebisa mungkin di poin B ini itu ceritanya runtut dari nomor 1, 2, 3, 4 itu runtut. Katakanlah ambil salah satu peristiwa atau satu hal yang menurut Anda itu perlu dikembangkan. Nah, apa kesulitan teman-teman hadapi ketika mengembangkan hal tersebut? Nah, selanjutnya apa hasil yang diperoleh ketika teman-teman telah mengembangkan hal tersebut? Jadi ceritanya akan beruntut seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke poin C. Nah, terkadang kita diminta untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai, etika, pedoman kerja, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman itu diminta untuk menceritakan pengalaman terkait hal tersebut. Silakan teman-teman ceritakan pengalaman apapun. Misalkan teman-teman diminta untuk merekayasa nilai seperti itu. Misalkan yang sudah menjadi guru ya. Atau teman-teman diminta untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Seperti contohnya tadi ya, rekayasa nilai ataupun tidak melakukan tugas dari pimpinan dan lain sebagainya. Jadi silakan ceritakan sesuai dengan pengalaman pribadi. Nah, poin selanjutnya, tindakan apa yang Anda lakukan dan mengapa hal tersebut Anda lakukan. Jadi misalkan ketika teman-teman diminta untuk melakukan hal yang tidak baik, teman-teman pasti menolaknya kan. Nah, misalkan ceritakan kenapa kok menolak itu dan tindakan apa yang teman-teman lakukan. Contoh misalkan dengan memberikan alasan yang baik, dengan menyampaikannya secara baik pula, dan lain sebagainya. Ceritakan juga hasilnya. Bagaimana hasilnya ketika teman-teman sudah melakukan tindakan-tindakan yang di atas? Apakah pihak yang mengajak teman-teman itu menerima alasan dari teman-teman atau seperti apa? Seperti itu ya. Jadi ini harus runtut. Dari nomor 1, 2, 3 itu jadi satu kesatuan cerita. Oke, lanjut. Di poin D, ceritakan secara spesifik situasi pengalaman Anda saat bekerja dengan orang lain. Nah, ini kan situasinya banyak ya. Artinya kita bisa mengambil situasi misalkan ketika teman-teman merantau lalu berjumpa dengan kawan-kawan kuliah dari berbagai daerah, atau kita mengambil peristiwa terkait pengalaman berorganisasi, pengalaman bermasyarakat, itu boleh. Silahkan, silahkan pilih salah satu. Nah, saran saya pilih satu saja peristiwa yang spesifik agar nantinya runtut. Karena kalau saya lihat dari beberapa kisah yang sudah saya cek, itu ada yang menyisakan satu atau dua peristiwa. Tapi jalannya itu tidak runtut. Jadi dari poin 1, 2, 3 itu istilahnya itu ada yang ke sana, ada yang ke sini gitu. Nah, sebisa mungkin ceritakan satu saja peristiwa, tapi nanti itu diceritakan secara runtut. Misalkan tadi ya, pengalaman berorganisasi. Ceritakan secara spesifik. Organisasinya apa, kapan itu terjadi, apa tujuannya. Misalkan di organisasi itu saya diminta untuk menjadi panitia apa gitu kan. Kegiatan apa. Lalu keberagaman apa yang terjadi? Apakah perbedaan pendapat, kesulitan untuk mencapai kesepakatan dan lain sebagainya.
Nah, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan kerjasama itu apa? Apakah dengan cara rapat bersama, lalu dengan jajak pendapat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, hasil apa yang dicapai ketika teman-teman telah melakukan langkah-langkah di atas? Nah, bagaimana komentar lingkungan? Apakah dengan langkah-langkah tersebut teman-teman organisasi itu bisa menerima pendapat ataupun menerima keputusan bersama atau bagaimana? Nah, jadi silakan ceritakan secara spesifik dan sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan dikarang-karang ya. Karena kisah ini nantinya sebagai bahan asesor untuk menilai kawan-kawan ketika seleksi wawancara. Oke, kita lanjut ke poin E. Nah, ceritakan salah satu pengalaman Anda saat mengembangkan kemampuan orang lain. Di sini banyak hal yang bisa Anda ceritakan ya, teman-teman ceritakan. Misalkan les, ataupun teman-teman mengisi acara seperti upgrading organisasi, ataupun Karang Taruna, dan lain sebagainya. Jadi ini universal ya, bisa masuk banyak peristiwa atau banyak pengalaman gitu. Silakan ambil satu saja agar nanti ceritanya itu runtut, isinya itu runtut. Karena dari poin E1 nanti akan dibahas di poin E2. Apa yang akan menjadi fokus pengembangan tersebut? Contoh misalkan di KKN. Di KKN teman-teman itu mengadakan suatu program. Programnya apa? Nah, fokusnya apa di situ? Apakah mengembangkan literasi misalkan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya untuk membangun kesepakatan? Ceritakan juga. Langkah-langkah apa yang diambil? Apakah membentuk kelompok, lalu mengadakan fokus group discussion, dan lain sebagainya. Ceritakan. Silakan. Hambatannya apa saja? Dan bagaimana cara mempertahankan motivasi dari para peserta? Nah, itu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana hasilnya. Nah, sebisa mungkin hasilnya yang dituliskan itu juga spesifik. Jadi jangan terkesan itu apa ya tanggung gitu. Misalkan iya semuanya itu meningkat motivasinya, tapi ceritakan yang lebih spesifik. Apakah mereka sudah bisa melakukan suatu hal, misalkan tadi ya eh, literasinya meningkat. Contohnya seperti apa? Apakah mereka sudah bisa untuk mencari bahan literasi sendiri, atau mereka bisa mengeksplorasi ide sendiri dan lain sebagainya. Jadi ceritakan secara spesifik. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke poin F. Nah, ceritakan salah satu keputusan penting, baik saat di pekerjaan, organisasi, komunitas, perkuliahan, dan lain sebagainya. Kalau saya lihat itu dari ISA yang sudah saya cek itu kebanyakan itu keputusan terkait dengan pemilihan PPK Prajabatan. Oke saja, itu bisa juga digunakan. Jadi, pilihlah salah satu keputusan penting yang memang menurut teman-teman itu keputusan yang benar-benar sangat-sangat mempengaruhi hidup teman-teman. Seperti contohnya ya, pengambilan PPK Prajabatan atau atau memilih satu keputusan contohnya terkait dengan pilihan kuliah dan lain sebagainya. Bisa saja itu. Lalu bisa juga ceritakan tentang pengambilan keputusan ketika di organisasi. Itu juga bisa. Jadi silakan ceritakan sesuai dengan pengalaman masing-masing. Nah, bagaimana cara Anda mengidentifikasi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik? Jadi bisa dengan fokus group, fokus group discussion, dengan sharing dan lain sebagainya. Itu bisa juga. Oke, lanjut. Nah, apa saja pertimbangannya? Jadi ketika kita akan memutuskan suatu hal, pasti kita harus menyiapkan pertimbangan-pertimbangan, baik pertimbangan baik dan pertimbangan buruknya ya. Nah, ceritakan di situ. Mengapa ketika misalkan teman-teman mengambil keputusan A, pertimbangan apa yang mendasari kenapa teman-teman mengambil keputusan A? Atau misalkan keputusan B, pertimbangan apa saja? Nah, jelaskan. Nah, prosesnya seperti apa ketika mengambil langkah-langkah itu? Misalkan dengan mempertimbangkan baik buruknya, oh ternyata keputusan A, pilihan A itu lebih baik dibandingkan pilihan B karena bla 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 bla. Atau pilihan B itu lebih baik dari pilihan A karena eh,
hal satu hal tertentu. Nah, dan ceritakan juga hasilnya seperti apa dari keputusan yang teman-teman telah ambil. Contoh ya, misalkan eh, bisa menghasilkan prestasi dan lain sebagainya itu diceritakan saja tidak apa-apa. Oke, next. Oke, ini poin terakhir. Nah, ceritakan secara spesifik saat Anda dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan pengalaman teman-teman berorganisasi dan berkuliah. Ketika tugas kuliah menumpuk dan juga tanggung jawab organisasi juga banyak, nah itu bisa diceritakan di sini. Ataupun hal yang lain, kuliah dan juga kerja bisa juga. Atau kuliah dengan dengan tanggung jawab di rumah, misalkan merawat orang tua atau merawat saudara dan sebagainya, itu boleh juga. Apa yang dilakukan untuk mengatur tugas tersebut? Mungkin menggunakan skala prioritas, manajemen waktu yang baik, dan lainnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa ceritakan. Lalu, sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Bisa, misalkan dengan adanya gadget, ataupun referensi-referensi, maupun juga perspektif atau saran dari orang lain. Itu bisa juga. Hambatannya apa saja? Silakan teman-teman tuliskan di situ dan bagaimana hasilnya. Tentunya hasilnya itu kita menginginkan semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan tanggung jawab kita tidak ada yang terlantar. Gitu ya. Oke, next Kak. Nah, ini adalah review umum yang saya susun dari beberapa hasil review yang telah saya lakukan. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya ketika menuliskan esai. Nah, mungkin ini teman-teman dari Bahasa Indonesia juga bisa menambahkan nanti ya. Yang pertama, ketika menuliskan satu kalimat, kalimat itu terdiri dari satu subjek dan juga predikat ya. Ada beberapa kalimat di esai teman-teman yang itu tidak apa ya namanya? Itu tidak menjadi kalimat utuh karena mungkin teman-teman hanya menuliskan subjeknya saja atau predikatnya saja. Ingat, satu kalimat minimal itu terdiri dari subjek dan juga predikat. Nah, silakan nanti teman-teman cek lagi kalimat-kalimat yang teman-teman susun. Yang kedua, bahasa yang digunakan sulit dipahami dan kurang mengalir. Ya. Kenapa? Yang pertama, bisa jadi karena ini terpengaruh dari kebiasaan kita menggunakan bahasa daerah. Ya, ada beberapa kata-kata yang biasa diucapkan di keseharian kita menggunakan bahasa daerah, itu include masuk ke eh, isai kita. Nah, silakan cek lagi kata-kata yang seperti itu. Lalu bahasanya itu sulit dipahami karena typo dan lain sebagainya ya. Dan juga kurang mengalir karena apa? Tadi saya ceritakan satu poin sebisa mungkin itu satu peristiwa saja. Jadi peristiwanya itu runtut mulai dari eh, bagaimana peristiwa saat itu, lalu tantangan yang dihadapi, apa yang dilakukan dan juga hasilnya. Nah, ketika teman-teman mengambil satu peristiwa akan dijelaskan secara runtut. Boleh saja mengambil lebih dari satu peristiwa, tapi pastikan itu runtut karena kalau saya lihat itu ya, saya lihat itu di poin A1 misalkan menceritakan tentang sebagai contoh itu tentang tentang pengalaman dia berorganisasi. Poin yang selanjutnya menceritakan kendala dia ketika berkuliah. Nah, ini kan dua hal yang tidak sinkron. Jadi pilih salah satu saja peristiwanya lalu ceritakan secara runtut. Tuh. Selanjutnya, jangan gunakan kata akan ketika menceritakan pengalaman masa lalu. Ini saya temukan juga. Ada beberapa dari teman-teman yang menggunakan kata akan ketika menceritakan pengalaman masa lalu. Ingat, pengalaman masa lalu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi, jangan gunakan kata akan. Ya, tolong ini dicek lagi. Selanjutnya, ini juga banyak sekali. Sebaiknya hindari penggunaan kata hubung untuk mengawali kalimat. Contoh, dan, yang, dengan. Nah, ini banyak sekali misalkan. Setelah menceritakan suatu hal, titik. Dan saya juga, nah ini sebenarnya bisa juga, tapi perlu ada kata tambahan. Nah, ini nanti bisa
jelaskan secara lebih detail ketika di kelas intensif ya nanti ya oleh tentor masing-masing. Dan selanjutnya banyak penulisan typo ya jelas. Lalu perhatikan penggunaan tanda baca. Ingat ya. Ketika menuliskan kalimat akhiri dengan tanda titik ya. Ketika menuliskan kata namun di awal kalimat, pastikan diikuti tanda koma atau kata akan tetapi diikuti juga dengan tanda koma karena itu sebagai penggalan ya. Banyak dari teman-teman yang tidak melakukan itu. Lalu penulisan akronim, contoh misalkan SMA ataupun KKN dan lain sebagainya, itu tidak dituliskan secara benar. Misalkan SMA itu hurufnya kecil semua, harusnya kan itu besar karena itu sebuah akronim atau singkatan. KKN itu juga ya, itu harusnya dituliskan secara besar apa huruf besar menggunakan huruf kapital. Lanjut, perhatikan penggunaan imbuhan di. Ingat, di yang menunjukkan proses itu digabung, diminum, dimakan, dan lain sebagainya. Di yang menyatakan tempat, tanggal itu dipisah. Di rumah, spasi ya, spasi di, spasi rumah. Di sana, di spasi sana. Nah, ini juga banyak sekali kesalahan-kesalahan penulisan yang kami temukan di esai teman-teman semua. Jadi, kurang lebih ini review umum yang sudah saya rangkum dari beberapa esai yang telah saya review. Nah, nantinya akan diulas lebih dalam ketika nanti sudah masuk ke break room. Seperti itu. Cukup dari saya, Kak Fakih. Silakan bisa dilanjutkan kembali. Terima kasih. Baik, wah luar biasa sekali ya pemaparan yang telah disampaikan oleh Kak Pian selama uh, memberikan masukan terkait hasil pekerjaan mandiri esai dari teman-teman semua. Oke, sebelum memasuki sesi selanjutnya yaitu kelas intensif atau kelas eksklusif bersama tentor-tentor, saya akan memberikan kesempatan nih kepada teman-teman semua untuk tiga penanya terkait kegelisahan atau hal yang masih ingin diketahui terkait bagaimana menulis esai yang baik dan benar seperti itu agar uh, para asesor itu tertarik dan membacanya sangat mengalir atau menikmati proses penyampaian informasi yang disampaikan oleh teman-teman. Oke, baik. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa gunakan fitur chat atau Q&A atau mungkin bisa open mic langsung dengan raise hand. Adakah mungkin dari teman-teman yang ingin ditanyakan terkait pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kavian? Kayaknya cukup jelas nih Kak Fakih nih. Oh Apa iya, wow mantap lanjut aja sekali. ya mungkin ya. Ini ada sangat cukup Eh, jelas ya dan eh, mungkin karena mungkin masih semangat dan penasaran bagaimana sih review dari tentor terkait hasil esai yang sudah teman-teman kerjakan. Mungkin kita akan memasuki sesi selanjutnya yaitu pembagian ruangan atau break room kepada masing-masing tentor dan anak-anak. Oke, baik mungkin mohon ditunggu sebentar untuk teman-teman tidak meninggalkan ruangan ini karena kami akan memproses masing-masing dalam pengundangan kelas eksklusif.
Oke, apakah suara saya terdengar, teman-teman semuanya? Terdengar, Kak. Oke, Terdengar. siap-siap. Jadi, saya awali dulu ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah bersedia untuk belajar bersama kami. Oh iya, boleh banget kalau misal mau on cam ya silakan gitu. Kayak contohnya Kak Neng Nur Laila Sari. Salam kenal ya. Ya, Kak. Salam kenal juga. Oke. Oke, sebelumnya saya akan absen dulu ya teman-teman ataupun rekan-rekan di sesi pada hari ini. Di mana harusnya pada hari ini itu kurang lebih ada 7 orang ya, tapi ternyata baru 4 orang yang hadir. Oke, nggak apa-apa. Dan sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat? Belum, Kak. Oh iya. Sekarang sudah terlihat belum ya? Sudah, Mas, Kak. sudah terlihat. Oke, karena sudah terlihat. Oke, jadi hari ini harusnya itu ada 7 orang ya yang hadir untuk mengikuti kelas intensif bersama saya di hari ini. Tapi ternyata baru ada 4 orang saja. Yang pertama dari Kak Yuliantika ya, Kak Yuliantika Putri Wardani, kemudian Kak Ulil Amri, Kak Cindy Widya Kurnia, dan juga Kak Neng Nur Laila Sari. Dan ini yang saya tandain biru ini sudah mengirimkan isai. Kemudian yang ini ternyata Kak Sulfiani terus juga Kak Arurin Agustina itu belum mengirimkan isai. Oke, ini mungkin nanti menyusul aja nggak apa-apa ya. Nah, tadi saya sudah mencoba ya untuk mereview isai dari teman-teman semuanya, di mana saya ambil contoh dulu di sini ada isai dari sebentar. Oke, oke, sebentar ya. Tapi ini udah kebaca ya di layar ya. Sudah, Kak. Ya, wait. Ya, tadi saya juga sudah mereview isai dari Kak Cindy. Nah, ini salah satu pengirim tercepat juga kemarin ya. Jadi saya baru sempat untuk mereview isai dari Kak Cindy Widya Kurnia Febrianti. Halo Kak Cindy, ini dari Halo Kak, Kak dari dari mana? NTB. Oh, NTB. NTB. Oke. Rencana daftar prodi apa dan di LPTK mana, Kak? Rencananya mau di Bali, prodi PGSD. Oke, PGSD. Kayaknya kebanyakan PGSD ya kelas ini kalau nggak salah. Oke, kita mulai aja ya. Ini isainya sudah nampak ya di layar kalian masing-masing ya. Udah nampak Sudah, belum? Kak. Oke. Sudah. Sudah, Kak. Oke, yang pertama kita akan memulai ya dari pertanyaan yang pertama nih, dari poin yang A. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, juga sudah disinggung oleh Kak Vian, di mana di poin masing-masing poin ini dari A sampai G,
nanti akan beranak pinak gitu ya. Misalkan ini yang pertama, kita akan fokuskan di poin A. Apa yang jadi motivasi Anda menjadi seorang guru? Nah, ini tentunya pertanyaan yang sangat dasar ya teman-teman semuanya. Dan harapannya tentunya teman-teman semuanya sudah memiliki bekal yang kuat untuk menjawab soal-soal seperti ini. Kemudian dijelaskan juga di sini bahwa tantangan apa sih yang bisa mungkin teman-teman hadapi dalam mewujudkan motivasi tersebut. Kemudian respon ataupun cara menghadapinya dari sikap teman-teman itu gimana gitu. Nah, di sini sudah saya review ya, essay dari Kak Cindy. Di sini Kak Cindy itu masih cukup banyak yang typo juga nih. Dan ini sudah saya tandai-tandai mana aja yang perlu diperbaiki. Nah, tadi juga sudah disinggung ya sama Mas Fian ya, review umum, di mana salah satunya adalah menggunakan kata awalan dengan. Itu nggak boleh ya di awal kalimat. Dengan, kemudian di, kata hubung itu nggak boleh di awal kalimat. Jadi silakan teman-teman nanti bisa diperbaiki ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan komen dan juga catatan yang mungkin bakal nanti akan direvisi oleh teman-teman semuanya. Oke, di sini poin dengan atau kata hubung itu tidak boleh di awal kalimat. Jadi sangat prefer untuk dihindari. Kemudian di sini juga ada kata-kata berharap mampu mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, ini menurut saya masih kurang tepat ya, teman-teman semuanya. Karena di sini baru berharap gitu loh. Kita nggak menunjukkan antusiasme kita bahwa kita yakin kita tuh optimis bisa memajukan ataupun mewujudkan cita-cita bangsa dengan cara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi nanti sebisa mungkin ya harapannya bisa dirubah gitu ya. Kata berharap ini menjadi misalkan saya yakin mampu mewujudkan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bla 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 seperti itu. Kemudian ada lagi nih ya, kata dalam ini nggak boleh di awal kalimat. Nah, untuk selebihnya sudah oke lah untuk poin A1 ini. Nanti tinggal dipoles lagi aja gitu. Kemudian di sini saya juga ada buku pedoman atau modul pelatihan kelas intensif bongkar isai ya. Nanti kami kirimkan juga, bisa untuk pedoman juga buat teman-teman sekalian. Oke, di sini ada tips dan trik yang sudah dijelaskan juga tadi, silakan nanti dipahami lagi. Dan nanti kami juga akan menilai isai yang sudah teman-teman kerjakan sesuai dengan rubrik ataupun indikator yang kami susun ini. Jadi nanti teman-teman juga bisa memperbaiki dan juga merevisi agar isai teman-teman lebih baik lagi. Nah, ini tadi poin A sudah cukup jelas ya. Intinya itu ada beberapa kata kunci juga yang perlu kita perhatikan. Seperti adanya ketersangkut pautan dengan keterampilan AB21, yaitu ada 4C, kreatif, kemudian berpikir kritis, communication, dan juga collaboration. Itu juga nanti silahkan dikaitkan juga boleh kalau misal ada pengalaman yang serupa. Kompetensi guru juga ini sangat penting ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan juga di isai, di mana di sini juga paling tidak ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu merupakan salah satu tugas utama ya dari seorang guru atau pendidik. Oke, saya rasa sudah cukup oke. Kemudian untuk yang A2, pertanyaan terkait kelebihan yang mendukung peran Anda sebagai guru. Nah, nanti di sini hindari juga kata saya yang berbelit-belit ya, dalam arti pengulangan yang terlalu banyak. Di sini contohnya, menurut saya, nah, terus ini belum ganti kalimat atau belum dengan apa ya, di stopkan dengan kata titik ya, tanda titik. Terus di sini ada muncul lagi kata saya lagi. Nah, ini kan kurang
efektif ya. Jadi silakan nanti dirubah lagi. Menurut Siap, saya, Kak. ya. Kemudian kemampuan saya dan segala macam nanti silakan dirubah lagi. Ini Revisi. udah saya tandain semua. Ya, Kak. Oke. Terus dengan ini hindari kata-kata awalan ya. Untuk awalan kalimat itu nggak boleh ya. Dengan, di, dan segala macam nanti. Itu bisa diperbaiki lagi. Siap, Kemudian Kak. contohnya dengan menggunakan media aplikasi Canva serta membuat Membuat media. Oh, ya. Jadi ini kan kurang tepat ya penggunaan kata serta ya. Boleh diganti dengan kata untuk. Media aplikasi Canva untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, boleh seperti itu. Di sini juga sudah menjelaskan kelebihannya, pernah mengikuti kampus mengajar, udah oke. Nah, di sini saya bersama rekan saya, nah ini kan kurang efektif ya. Jadi nanti silakan diperbaiki lagi. Semenyenangkan mungkin. Nah, nanti bisa diganti mungkin ya, yang menyenangkan untuk memberikan pelajaran kan berbasis games atau yang lainnya. Nah, ini juga ada typo nih. Nah, ini keunggulan dari Google Doc ya teman-teman semuanya. Wajib tahu nih. Kalau misal kalian pengen tahu kata-kata yang typo, ciri khasnya tuh kayak gini. Ciri khasnya itu ada simbol. garis merah. Ya, merah. Jadi kalian lebih gampang untuk mengidentifikasi nih. Jadi silakan di ini aja ya teman-teman nanti kalau misalkan menemukan yang ada garis merahnya di sini. Itu berarti typo kalau enggak ada kesalahan tempat. Misalkan kata hubung di yang harusnya dipisah tapi ini digabung. Itu juga biasanya ada tandanya. Ya silakan nanti disesuaikan gitu. Kemudian bagaimana hasilnya? Ini juga ada beberapa yang perlu diperbaiki ya. Saya mendapatkan banyak motivasi serta pengalaman yang mendukung serta mendorong untuk menjadi seorang guru. Salah satunya adalah dengan mengikuti program tersebut, saya menjadi bisa memahami karakter siswa dan dapat mengaplikasikan kalian serta berbagi bla 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 bla. Nah, itu kan sangat panjang ya, kalimat yang sangat panjang. Kemudian pengulangan kata saya juga banyak, serta juga ada. Jadi nanti bisa disesuaikan lagi gitu dengan SPK yang jelas. Ini saya Ya, juga Kak. eh, ya ada catatan tersendiri lah. Jadi nanti silakan untuk dirubah lagi. Di sini juga ada kata-kata selain itu dengan memahami kondisi-kondisi siswa tersebut. Nah, ini nanti bisa dirubah dengan adanya pemahaman terkait kondisi siswa tersebut. Terdapat sedikit perubahan. Nah, ini juga silakan nanti dirubah lagi ya terhadap siswa yang sulit diatur. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Nanti silakan dirubah. Oke, kita langsung ke poin yang B. Yang poin B ini terkait dengan bagaimana cara kita ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan dalam mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan performa. Perlu kita garis bawahi di sini, baik itu performa diri sendiri ataupun performa peserta didik yang orientasinya ke arah bidang pendidikan. Itu ya, orientasinya sangat penting ke situ dan harus diarahkan ke situ menurut saya. Oke, yang B1 ini yang perlu kita klarifikasi dengan cara apa? Dengan cara introspeksi diri dan atau evaluasi diri. Biasanya dalam dunia pendidikan, kalau penggunaan introspeksi atau evaluasi diri itu diganti dengan kata refleksi. Nah, silakan nanti disesuaikan ya. Refleksi, kegiatan refleksi diri. Nah, ini juga masih ada kata-kata dengan di awal kalimat nanti silakan bisa diganti. Nah, di Ya, sini Kak. dengan melihat pemahaman siswa, boleh diganti juga nanti berdasarkan kemampuan kognitif siswa. Nah, pemahaman itu kan
bisa diganti ya dengan kata-kata kognitif. Nah, nanti silakan. Atau sifat, sikap itu bisa diganti dengan kata-kata afektif. Itu bahasa di pedagogi pendidikan. Kalau misal tentang gerak ataupun yang lainnya, psikomotorik gitu ya, itu juga silakan. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan kata-kata itu. Dan memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Nah, nanti bisa lah ya kita singkat dengan meningkatkan kompetensi gitu. Jadi tidak boros gitu ya. Kata-katanya juga lebih ngalir dan lebih enak dibaca gitu. Kemudian untuk yang B2 masih tetap sama ya, ada kata dengan di awal kalimat, nanti silakan dirubah. Nah, semua kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, itu kan agak gimana ya? Kita persingkat aja dengan kata-kata akses. Akses dalam mengembangkan diri sangat mudah didapatkan melalui jaringan internet. Nah, itu kan lebih efisien dan juga lebih efektif gitu. Terus di sini mengakui kekurangan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang saya miliki. Nah, ini sudah ada catatan saya. Hal ini dapat membuat saya menyadari kekurangan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan yang saya miliki. Ya, jadi intinya sudah saya ini semua sih, sudah saya tandai-tandai lah mana aja yang perlu dirubah, mana aja yang perlu diperbaiki. Mungkin saya yang tekankan di sini adalah bahasa-bahasa yang mungkin lebih baik digunakan yang pedagogik banget lah intinya, ke arah pendidikan banget. Misalkan di sini metode-metode. Sebenarnya guru-guru itu mungkin teman-teman di sini semua sudah mempelajari di S1 ya. Ada yang namanya metode, model, pendekatan, strategi. Nah, nanti ditulis aja, nggak cuma metode aja. Nah, nanti silakan ya. Metode, model, pendekatan, strategi. Nah, bisa. Jadi di sini tidak hanya menuliskan metode-metode saja. Jadi biar lengkap dan teman-teman juga waktu menuliskan ya harus tahu ya. Misalkan takutnya ditanya lah sama sama asesor nanti gitu, waktu lolos ke tahap ketiga. Siapa tahu ya ditanya model pembelajaran contohnya seperti apa. Silakan dijelaskan kayak PBL, problem based learning, project based learning, kemudian inquiry, discovery dan segala macam. Kalau misal yang metode itu juga bisa metode gallery walking ataupun yang lainnya. Itu nanti silakan dibaca-baca lagi ya teman-teman. Nah, di sini juga masih ada kata yang kurang efektif ya. Penggunaan kata dan juga ini banyak banget nih. Dan juga meminta dan menerima saran dan masukan. Nah, nanti silakan ya. Ya, di sela-sela. Di sela-sela ini kan bukan menunjukkan kata tempat ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Di sela-sela. Oke, nggak apa-apa lah digabung. Tapi di sini disalahkan ya, menunjukkan tempat berarti. Oke, oke, di sini main-main. Nah, di sini boleh banget ya dirubah dengan bersenda gurau ataupun eh, tidak kondusif gitu ya juga lebih bagus nih. Bersenda gurau atau tidak kondusif. Nah, ini nanti silakan ya, bisa dirubah. Nah, di sini yang saya tanyakan juga nih, berbasis kuis. Kuis ini apakah menggunakan Quizizz, apakah menggunakan Kahoot, atau mungkin berdasarkan kertas aja, atau lisan, atau apa ini, Kak? Berdasarkan pakai kertas Kak, lisan gitu juga. Oh, gitu. Ya, nggak Oke, pakai aplikasi. oh iya, berarti emang belum ada integrasi dengan IT. Oke, berarti tidak usah ditampilkan aja, sesuai dengan pengalaman yang kakak ini aja. Oke, saya kira clear ya. Oke, Ya kita Kak. lanjut ke B3. Kesulitan apa? Nah, di sini ada beberapa yang typo ya, nanti silakan Ya.
dibenarkan gitu. Saya kira ini karena pengalaman pribadi ya. Jadi saya anggap oke semua lah. Jadi kakak yang lebih tahu. Di sini saya membenarkan apa saja yang harus dibenarkan ya, seperti typo ataupun penggunaan kata-kata pedagogik yang lebih benar. Oke, saya kira sudah tidak ada masalah. Hasilnya gimana? Nah, nanti silakan dirubah lagi dengan di awal kalimat tidak boleh. Ya, Kak. Oke, kita lanjut ke yang Hmm. poin C. Ini juga masih berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman kalau misalkan teman-teman ini menemukan suatu kegiatan ataupun perlakuan yang mungkin menyimpang gitu ya. Nah, pengalaman seperti apa? Kemudian silakan diceritakan juga di sini ya teman-teman. Di sini kembali lagi sangat powerful ya Google Doc ya, memberitahu kepada kita Ya, ya. ada kesalahan-kesalahan yang seharusnya dipisah ya. Di sekolah ini kan menunjukkan kata tempat. Nah, nanti silahkan gitu. Nanti dirubah-rubah ke sekolah dan segala macam, ini juga masih kurang tepat ya. Ya. Nah, nanti bisa lah karena dia melimpahkan. Oke, ini mungkin agak diganti kata-kata yang lain ya, yang semaksud atau yang sama. Ya. Sinonimnya apa ini? Melimpahkan kami. Nah, nanti bisa dipikirkan lagi. Oke, untuk poin yang C2, tindakan apa, langkah konkret apa, ataupun aksi nyata yang kita lakukan itu apa sih? Nah, di sini sudah dijelaskan juga, kakak di sini berdasarkan pengalaman pribadi tersebut melalui mahasiswa kampus mengajar, sangat bersyukur ya bisa mengabdi dan juga ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan menunjukkan motivasi juga di sini bahwa kakak ini optimis, bisa melakukan yang terbaik dengan tepat waktu dan tidak menyesali apapun yang sudah kakak lakukan. Oke, sudah oke lah ya di sini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya bisa lebih dekat dengan siswa dan juga guru-guru sekolah di penempatan SD tersebut ya. Ini mungkin nanti dispesifikan lagi di SD-nya ya. Penempatan saya gitu kan. Kemudian koma, nah ini saya pun, nah ini kan kurang efektif juga ya. Dispesifikan. Oke, nanti silakan dispesifikan lagi. Oke, kita lanjut ke poin D. Poin D di sini ada pertanyaan untuk menceritakan secara spesifik berdasarkan pengalaman apabila kakak di sini punya pengalaman, perbedaan latar belakang, budaya, cara pandang, pendidikan, cara berpikir, ataupun yang lainnya. Nah, tujuan dari kerjasama waktu kakak menemukan perbedaan tersebut gimana sih? Dan juga kakak mungkin memandang keberagaman itu seperti apa itu. Nah, nanti silakan dijelaskan juga di sini. Secara umum, karena ini suatu pengalaman ya, jadi tidak ada masalah bagi saya. Sudah dituliskan secara baik ya. Di sini menggambarkan program kampus mengajar, di mana di kampus mengajar kakak, untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya. Dan di sini yang saya tekankan juga terdapat beberapa kata yang masih kurang efektif. Seperti ini contohnya, dia berasal dari mahasiswa hukum. Ini kan bukan suatu asal ya, bukan suatu tempat juga gitu. Berasal dari mahasiswa hukum. Nah, lebih baik nanti dirubah
Beliau merupakan mahasiswa jurusan ataupun program studi hukum. Nah, itu lebih baik ya. Karena ini masih kurang, ya masih bahasa kita sehari-hari lah. Jadi lebih baik nanti dirubah. Di sini juga masih ada kata dalam. Nah, nanti silakan ya. Nanti kakak rubah penggunaan dalam ini nggak boleh di awal kalimat. Oke, kemudian di sini ternyata ada eh, duplikat ya, kalau nggak salah ya. Agak mirip-mirip juga nih di sini. Seperti kata-kata yang di sini nih. Jadi nanti silakan ya di review lagi ya. Ini masih kurang efektif nih. Ini masih ada kata-kata yang sama nih. Nanti bisa dihapus salah satu. Terutama Ya, yang Kak. di bawah nih. Oke. Kemudian yang D2, setelah kita bisa menggambarkan mungkin ada suatu masalah, langkah apa yang bisa kita lakukan gitu untuk mencapai tujuan dari kolaborasi yang kita lakukan. Di sini sudah ada contoh konkretnya juga, yaitu melakukan diskusi atau rapat dengan rekan kerja di sekolah penempatan. Oke, ini bisa ya merupakan suatu langkah-langkah. Berarti kumpul dulu, terus kemudian melakukan diskusi, lalu membahas mengenai program kerja masing-masing, saling berbagi, dan akhirnya bisa mencapai tujuan bersama ya dalam menyusun program kerja tersebut. Di akhir, nah ini juga nggak boleh ya, nggak boleh di awal kalimat, nanti silakan dirubah. Ya, Kak. Ya. Kemudian melakukan review, ini kan masih pemborosan kata ya, boleh diganti dengan mereview ataupun langsung melakukan peninjauan ulang, itu juga lebih baik ya, biar nggak campur-campur juga bahasanya. Dengan melakukan peninjauan ulang gitu ya. Nah, nanti silakan dirubah lagi nih. Atau nih, saya coba ganti aja nih. Penin, peninjauan ulang terhadap hasil bla 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 bla. Oke. Kemudian yang D3, hasilnya apa gitu setelah kakak melakukan langkah-langkah tersebut. Ya, nanti sudah dijelaskan dengan baik juga di sini. Dan masih ada beberapa yang typo. Nanti silakan dirubah lagi. Ya, Oke, Kak. untuk E, Hmm. di bagian E ini kita akan menjelaskan mengenai pengalaman saat mengembangkan keterampilan dari orang lain. Misalkan kakak sudah pernah menjadi narasumber ataupun pembicara ataupun pengisi sesuatu lah, misalkan di Karang Taruna ataupun di kampus atau kepanitiaan yang lain-lain lah, apapun itu boleh banget dimasukkan. Nah, nanti silakan juga dikembangkan di dunia ataupun disangkut pautkan dengan dunia pendidikan. Di sini sudah bagus juga menjelaskan pengalaman semester 6 mengikuti MBKM. Kemudian program kerjanya juga dikembangkan dengan segala potensi ya, dengan melibatkan seluruh siswa atau peserta didik di salah satu sekolah dasar di Kota Mataram, SDN 11 Ampenan. Oke, sudah bagus. Ini juga penggunaan huruf kapital ya, nanti dicek lagi ya. Terus saya dan rekan saya, nah ini juga silakan nanti dirubah ya. Saya dan rekan saya dan tim gitu mungkin ya. Karena ini juga kurang baik itu ya. Kurang enak dibaca aja sih kayaknya. Saya sarankan di sini saya dan tim gitu ya. Saya dan tim membuat beberapa lomba. Ada lomba khusus untuk kelas 1 sampai 3 dan segala macam.
Terus ada yang typo juga nih. Nah, silakan nanti diperbaiki. Kemudian Ya, Kak. Oke, Bu. E2 masih sama ya. Di sini ada hindari di awal kalimat nih kata dalam. Ini banyak banget nih dari A sampai G kalau nggak salah. Itu Ya. hampir semuanya ada ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita sama-sama tahu ya nanti ya. Biar lebih baik juga dalam penulisan esai kita selanjutnya. Berpartisipasi. Oke, ini juga ada yang typo nanti silakan. Dan di kata ini, di kalimat ini luar biasa menurut saya boros. Karena apa? Karena penggunaan kalimatnya itu terlalu panjang. Ini jeda titiknya tuh panjang banget menurut saya. Ini koma, 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 koma. Titiknya tuh cuma satu di sini. Dan penggunaan subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu juga silakan diperhatikan lagi gitu ya. Biar lebih jelas dan efisien. Nah, nanti silakan nih dirubah lagi nih. Karena ini masih menggunakan bahasa cerita gitu. Eh, mungkin cerita ke temennya ataupun rekannya lainnya gitu. Jadi emang cukup sulit ya kita menuliskan cerita kita, em, kemudian kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang enak dibaca ataupun tulisan tersebut bisa mengalir gitu. Itu emang cukup sulit sih dan juga butuh teman untuk mereview. Jadi saya apresiasi ya kakak-kakak di sini semuanya bersemangat lah mencari teman untuk mereview pekerjaannya itu. Oke. Di sini sudah menuliskan pengalaman pengembangan juga di sini. Sudah oke ya. Untuk lomba fokus pada pengetahuan. Oke. Nah, ini juga masih kurang tepat ya sebenarnya, ya. Untuk lomba ini kurang bisa berdiri sendiri nih kalimat ini. Jadi nanti silakan dirubah lagi. Oke, untuk yang E3 langkah-langkah apa gitu. Di sini menjawab suatu langkah-langkah boleh ya menggunakan urutan seperti ini. Ya lebih disarankan sih. Silakan gitu. Nanti disesuaikan aja. Tetapi yang saya ingatkan biasanya di kolom SIM PKB itu kurang ada fitur khusus ya untuk menulis seperti ini. Jadi ya dibuat paragraf juga nggak apa-apa gitu ya. Karena itu keterbatasan fitur yang ada di SIM PKB tersebut. Nah, untuk yang ini saya komen sedikit ya tentang perencanaan seperti RPP ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya mungkin kakak-kakak di sini masih menggunakan kurikulum yang lawas ya waktu S1 ya belajarnya. Mungkin masih menggunakan Kurtilas atau kurikulum 2013. Karena sekarang eranya sudah kurikulum merdeka, saran saya sebisa mungkin disesuaikan dengan kurikulum yang terbaru bahasanya. Misalkan RPP, Modul ajar. ya nanti Modul ajar. menjadi modul ajar. Ya, Nanti silakan disesuaikan. Oke, ini juga masih ada typo, silakan nanti typo. disesuaikan. Secara umum sudah menjelaskan lah langkah-langkah yang baik, kemudian rencananya juga sudah ada di sini. Aktif di dalam kelas seperti terus. Nah, ini juga ini ya dihindari ya, kayak cerita Temen. ke temennya ini. Terus melakukan interaksi ya. Max. Oke, nanti silakan. Nah, ini juga nih, mau, ingin ya, mau itu diganti kata ingin, nanti silakan dirubah lagi. Oke, bagaimana upaya dalam membantu mereka? Nah, hasilnya seperti apa gitu? Kemampuan dan keterampilan diri. Ini siswa ini juga bisa loh dirubah ke peserta didik. Peserta didik. Ya, jadi silakan nanti. Kalau misal mau menggunakan siswa ya boleh. Kalau misal mau peserta didik ya silakan gitu. Oke. Ya, Kak. Ya, di kelas ini dipisah ya. Bisa.
dengan sistem grup atau kelompok serta menjadi lebih percaya diri atau tidak malu lagi untuk bertanya. Oke. Kemudian yang poin F, ceritakan salah satu Astaga. ini. Ya, tipu. Ya, apa yang menyebabkan Anda harus mengambil keputusan tersebut? Apa Keputusan. peran Anda? Iya. Di sini saya yakin karena ini berdasarkan pengalaman ya. Dan memang kebanyakan sepertinya keputusan penting ini pada saat ingin mendaftar menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. PPG. Iya, karena ini suatu hal yang krusial juga sih emang bagi kebanyakan orang yang sudah masuk ke Dapodik terutama. Nah, di sini kakak juga ini ya pernah ditawari ya untuk masuk Dapodik Ya, dan Dapodiknya itu menjadi tendik ya. ya tindik. Tapi saya Oke. Ya, karena lulusannya, maaf Kak, lulusannya S1 PGSD. PGSD. Ya, Oh, terus itu PGSD. oke. Karena Berarti, saya inginnya jadi guru kelas. oke. Jadi emang sesuai ya sama apa yang diinginkan gitu. Bukan untuk menjadi tendik. Ya, di sini juga ternyata sudah mengetahui ya benefit-benefit dari PPG Prajabatan gitu ya. Di sini mendapatkan sertifikat pendidik dan dapat pengalaman menjadi guru profesional. Oke, iya, saya kira cukuplah untuk penjelasan yang seperti ini. Terus yang bagian F2, mengidentifikasi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang ada. Oke, di sini juga menceritakan ya, pada saat masuk menjadi guru di sekolah dekat rumah, SDN 1 Serange ya, bacanya ya. Di sini intinya itu kolaborasi lah antar rekan kerja, kemudian mungkin pada saat penyusunan RPP, modul ajar dan segala macam di sini banyak hal yang benar-benar dipelajari gitu. Nah, nanti silakan eh, udah oke lah, menurut saya juga udah oke nih ada aplikasi Canva juga nih. Ada integrasi dengan IT. Nah, di sini juga patut kita include-kan gitu ya, masukkan ini. Ini juga penting banget karena keterampilan IT ini sangat sangat apa ya, dipandang nilai plus lah untuk guru masa kini ataupun guru-guru yang mau ikut dan juga lulusan PPG Prajabatan. Itu sangat penting itu. Jadi bagus banget kalau misal teman-teman semuanya mencantumkan integrasi IT pada saat mungkin punya pengalaman mengajar ataupun pengalaman-pengalaman yang lainnya. Oke, di bagian F3 pertimbangan apa, mengapa, kemudian langkah-langkahnya gimana. Untuk langkah-langkah di sini saya kira oke ya. Di sini sudah banyak pertimbangan, kemudian menceritakan juga awalnya gimana, minta restu orang tua, kemudian bisa yakin untuk mendaftar dan mengikuti PPG Prajabatan dan harapannya nanti bisa lulus ya menjadi guru profesional. Dan di sini nih saya tanyakan juga untuk lulu ini apa ya maksudnya ya? Soalnya saya juga bingung ini di sini. Apa nih? Lulus. Oh, lulus. Oke. Berarti saya tambahin aja nih. Berbagai seleksi dan dimudahkan untuk Lulus. Oke. Langkah saya dalam mengikuti berbagai seleksi, dalam mengikuti tahapan ya, nanti dirubah tahapan seleksi dan dimudahkan untuk lulus. Ya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah eh, kepada sekolah dan orang tua mereka oke, mengikuti PPG Prajabatan. Jika lolos akan melanjutkan di perantauan.
hanya fokus terhadap tugas kuliah dan tidak. Oke. Ya, ya ini juga buat apa ya? Informasi juga ya mungkin ya buat teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman sudah menimbang untuk sebelum yakin mendaftar PPG Prajabatan pastinya. Karena saya ingatkan lagi, PPG Prajabatan itu hanya beasiswa pendidikan saja. Jadi untuk biaya hidup kita atau living cost kita itu benar-benar ditanggung pribadi masing-masing. Jadi emang wajib disiapkan ya teman-teman. Tapi insya Allah ada aja lah, insya Allah nanti bakal dimudahkan lah semoga ya perjalanan teman-teman semua. Oke, untuk yang G di sini pertanyaan tentang misalkan teman-teman bisa multitasking apa enggak sih dalam mengerjakan tugas ataupun dua-duanya penting, kemudian teman-teman mau pilih yang mana ya. Terus kapan situasi tersebut terjadi? Nah, silakan dispesifikan lagi ya. Di sini ada kata-kata namun setelah berjalan beberapa waktu, kami akhirnya menyepakati jadwal yang disetujui semua pihak. Nah, ini menurut saya masih kurang apa ya, kurang jelas sih sebagai pembaca gitu. Dengan usaha apa kita kok bisa tiba-tiba dijelaskan bisa berjalan dengan lancar, kemudian ya apalah nanti silakan dibungkus lagi kalimatnya gitu ya dengan menggunakan usaha konkret ataupun aksi nyata yang teman-teman lakukan pada saat melakukan pada situasi tersebut. Iya, Kak. Kemudian di di sini ya ini Di. nggak boleh ya di akhir di awal kalimat nanti silakan dirubah. Oke, ini sudah ada catatan dalam ini juga nggak boleh di awal kalimat mengajar sesuai RPP. Nah ini silakan juga dipelajari ya. Ini juga Iya, tak Kak. penting nih karena asesor sekarang kan rata-rata guru penggerak. Guru penggerak itu guru eh, yang inilah dibekali khusus lah intinya untuk mempelajari kurikulum Merdeka. Ya, saya yakin mereka sudah sangat familiar dengan istilah-istilah baru di kurikulum Merdeka. Kalau ini kan mengajar sesuai RPP, yaitu kegiatan pendahuluan inti penutup. Emang secara umum seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya, ini saran saya saja, sesuai sintak atau langkah pembelajaran. Ataupun ini biar lebih spesifik ya, sintak atau langkah model pembelajaran gitu. Atau mau tetap mengajar sesuai modul ajar ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misal pengen yang lebih spesifik, silakan sintak. Pakai sintak dan Iya, model pembelajaran. iya, itu saran saya gitu. Oke, Oke, untuk Kak. ini juga agak gimana gitu ya menurut saya. Soalnya kan kakak di sini posisinya itu sebagai mungkin anggota kelas, kemudian tiba-tiba memberikan amanah gitu ke ketua kelas untuk memperhatikan dan mengkoordinasi. Ini menurut saya kata-katanya kurang tepat gitu. Jadi mungkin bisa dirubah dengan menyarankan ataupun memberi masukan ke ketua kelas gitu ya. Nah, nanti silakanlah dirubah kalimatnya itu. Tapi nggak apa-apa kalau misal kakak yakin dengan bahasa kakak, nggak apa-apa. Di sini saya nggak coba untuk menggurui ataupun yang lainnya, tapi sebisa mungkin dengan apa ya kepemahaman saya ataupun pengalaman-pengalaman yang saya sudah temui dulu, ya bisalah menjadikan suatu mungkin bahan-bahan pertimbangan yang bisa lebih baik lagi dalam menulis esai seperti itu. Kemudian yang G3 masih sama di sini dalam hindari di awal kalimat masih ada yang typo juga. Nah,
Di sini saya juga cukup kebingungan ya dengan kalimat ini nih. Sumber daya waktu, titik. Sumber daya waktu mengacu pada waktu yang ditentukan. Ini dijadikan satu kalimat saja ini. Jadi terlalu boros ya kalau kayak gini ya. Ini malah satu tiga kata langsung titik ya. Ini juga kurang kurang sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik ini. Jadi silakan nanti dihapus saja. Kemudian yang ini juga nih, dan sumber daya material. Nah, ini juga mungkin menunjukkan ataupun sebagai penghubung untuk menjelaskan tersebut ya. Tapi ini kurang tepat gitu ya. Minimal itu kalimat itu kalau nggak salah terdiri dari mungkin 5 sampai 10 kata ya mungkin ya. Kalau misal 4 kata doang ini cukup, bukan cukup lagi tapi sangat singkat itu menurut saya sih. Oke. Kemudian sebagai medium, penggunaan medium ini mungkin ya kalau di fisika itu kayaknya cukup eh, kurang tepat nih kalau misal di sini. Mungkin bisa digunakan kata-kata yang lebih universal atau general ya. Bisa digantikan dengan media. Sebagai media untuk mendukung kelancaran aktivitas bla 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 bla. Nanti silakanlah dirubah. Kemudian bagaimana hasilnya? Hasilnya bisa terselesaikan ataupun bisa dirubah juga dengan kata-kata bisa menyelesaikan. Menyelesaikan dengan baik, dengan di sini ada dengannya juga nih, dengannya 2 kali. Nah, nanti dirubah juga nih teman-teman ya. Kemudian ini masih menjadi kata-kata yang kurang efektif. Jadi silakan nanti diperhatikan lagi SPOK-nya ya. Karena Ya, ini Kak. iya, menurut saya cukup membingungkan ini dari segi kata-katanya. Jadi wajib dirubah lagi nanti. Oke, inilah merupakan isai dari Kak Cindy. Jadi nanti silakan Kak Cindy ya Ya, Kak. untuk Makasih, Kak, koreksinya. iya. Dan untuk isai dari teman-teman semuanya, kebetulan belum saya review. Nanti akan saya review bertahap. Dan ini merupakan salah satu contoh aja ya teman-teman semuanya. Nanti kita akan review lagi lah. Insya Allah sedetail mungkin seperti yang saya lakukan di Isai Kasindi ini. Dan harapan kami juga akan berusaha semaksimal mungkin, secepat mungkin, agar teman-teman semuanya juga bisa menyelesaikan eh, segera sesegera mungkin dan bisa melanjutkan ke proses pembayaran dan pemilihan tempat TUK-nya gitu. Oke, saya buka sesi diskusi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah hadir, Kak Ulil Amri, Kak Yuliantika, Kak Neng Nur Laila Sari, silakan, atau Kak Cindy, silakan boleh banget tanya. Kita akan berdiskusi ya. Nah, nanti teman-teman yang belum saya review, insya Allah akan segera kami review gitu. Oke, silakan mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kak, untuk hasil revisinya nanti kita kumpulnya ke Japri atau gimana? Lewat WA atau Google Drive lagi? Ini langsung dirubah saja Kak di sini. Nanti kan Oh, saya kira diminta untuk koreksinya lagi. ya, nanti kita mungkin review secara asinkronus ya. Asinkronus kan sebenarnya kita mereviewnya ini ya menggunakan komentar-komentar seperti ini. Ini sudah merupakan review asinkronus sih sebenarnya. Jadi untuk setelah kami review kayak gini, nanti kan teman-teman memperbaiki nih. Mungkin nanti bakal ada review ulang dari kami dan misalkan masih ada kekurangan-kekurangan, ya akan kami tuliskan catatan seperti ini lagi gitu. Jadi silakan teman-teman nggak perlu mengirimkan lagi ya. Teman-teman cukup Oh, langsung dibuka perbaiki di situ. iya di drive-nya aja. Oh Ini iya, Kak. ya di drive-nya ini. Kemudian nanti kan pas ngeklik
form ataupun Google Doc dari file teman-teman, nanti kan auto Otomatis. ganti ya. Otomatis. Jadi silakan gitu. Kalau misal sudah diperbaiki, nah nanti bisa dicentang nih sama saya gitu. Jadi sudah dianggap sudah diperbaiki dan udah oke gitu. Gitu ya. Ya, makasih Kak. Iya, oke. Ya mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu. Kak, izin bertanya, kalau misalkan untuk revisi esai, berapa kali Kak direvisinya? Terus kalau untuk pengumpulan biodata dan esai di SIM PKB paling telat harus tanggal berapa Kak? Terima kasih. Ya, untuk yang paling telat mengirimkan isai itu maksimal tanggal 15 Mei. Sesuai dengan timeline waktu akhir pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 2 2024. Itu batas waktunya. Mungkin kalau misalkan belum memenuhi target, nantinya bakal ada perpanjangan. Mungkin ya ini ya, karena melihat dari antusiasme teman-teman, bisa jadi nanti ada perpanjangan. Ini berdasarkan gelombang-gelombang sebelumnya, itu bakal ada perpanjangan. Kalau misal ada, kalau misal untuk mereview di kelas intensif ini, kita akan melakukan 2 kali ya, sudah dijelaskan juga tadi bersama Kak Vian dan juga Kak Fakih. Jadi yang pertama adalah kita mereview secara sinkronus. Sinkronus itu artinya itu tatap muka. Kita ini sedang melaksanakan kelas yang sinkronus, mereview secara langsung salah satu dari isai kalian. Kemudian nanti kita akan lakukan juga isai asinkronus, review asinkronus. Itu bisa by WA, silakan boleh PC ataupun silakan tanyakan aja di grup diskusi. Nah, misalkan ada beberapa yang masih dibingungkan ataupun masih ada kata-kata yang rancu atau apa, misalkan saran kata yang bagus itu gimana. Nah, silakan ditanyakan aja ke saya gitu. Untuk kelas ini ya, silakan gitu. Nanti boleh banget. Nah, yang saya sarankan untuk menanyakan, boleh di screenshot juga boleh. Dan harapannya sih teman-teman nggak perlu mengirim dokumen secara japri ke saya ya. Silakan di-upload saja ke link Google Drive yang sudah ada. Nanti saya buka dari situ. Nah, nanti saya reviewnya dari situ. Ya nanti ya seperti inilah. Ada catatan-catatan khusus yang perlu teman-teman perbaiki. Seperti itu. Gitu, teman-teman. Baik Kak, terima kasih. Ya, jadi pendaftaran itu masih panjang banget, teman-teman. Masih ada 1 bulan ya, kurang lebih ya. Baru tanggal 16 sekarang. Ya 1 bulan kurang sehari lah hitungannya. Jadi nggak perlu terburu-buru. Ya walaupun ya sekarang kan ada yang namanya preferensi pengabdian. Preferensi pengabdian itu kan ya sama saja sih sebenarnya. Sama-sama seleksi lah. Misalkan kuota di provinsi A itu cuma 45. Sedangkan yang mendaftar atau peminatnya itu 105. Ya nanti yang 45 terbaik itu ya yang menjadi mahasiswa PPG Prajabatan gitu di provinsi tersebut. Jadi emang sistemnya ya sistem gugur gitu. Nggak nggak serta-merta kalau misal kita sudah mempunyai minat di provinsi A dengan kuota 40, tapi ternyata sudah penuh 40, terus teman-teman nggak bisa daftar di provinsi tersebut, nggak seperti itu. Jadi sistemnya tetap daya tampungnya segitu, kemudian yang daftar ya boleh sebanyak-banyaknya. Kayak gitu sih. Kemudian ini juga sangat penting ya teman-teman. Isai ini eh, saya serahkan semuanya ke teman-teman. Karena apa? Karena ini menjadi bekal yang sangat penting bagi teman-teman. Ya harapan kita semua kan teman-teman bisa sampai ke babak akhir ya, yaitu tes wawancara. Nanti
di tes wawancara itu bakal ditanyakan oleh dua asesor. Dua asesor yang terdiri dari bisa dosen, bisa guru penggerak, ataupun guru-guru profesional yang tersertifikasi lah, yang sudah layak menjadi asesor. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kini itu nggak saklek ditanyakan gitu. Bisa jadi pengembangan dari pertanyaan yang sudah teman-teman jawab. Jadi nggak mungkin. Silakan jawab pertanyaan A1 gitu. Tantangan apa yang Anda hadapi mewujudkan motivasi tersebut? Nggak mungkin seperti itu. Jadi itu kata-kata pertanyaan itu sudah dikemas dengan bahasa yang lebih sederhana atau mungkin bahasa yang eh, bisa lebih rumit juga. Itu tergantung asesornya masing-masing. Itu untuk seputar isai sih. Jadi harapannya menulis isai ya harusnya lebih baik ya mengalir, kemudian enak dibaca, memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harapannya sih seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman. Boleh banget kok misalkan mau tanya kalau misal udah cukup jelas di isainya ataupun mungkin nanya yang lain gitu seputar PPG Prajabatan, serba-serbi seleksi PPG Prajabatan. Mumpung di sini saya sebagai edukreator PPG Prajabatan yang langsung berafiliasi dengan Kemendikbud. Jadi alhamdulillah ya bisa jadi tangan perpanjangan teman-teman semuanya misalkan ada kendala ataupun pertanyaan yang perlu dijawab gitu. Silakan teman-teman. Oh iya Kak, satu lagi. Ya, silakan. Untuk minimal penulisan katanya atau ada dibatasi atau gimana Kak? Penulisan esainya. Oh ya. Jadi untuk maksimal, sorry, maksimal penulisan isai itu nanti bakal tercantum di SIM PKB. SIM PKB-nya ya, nanti bakal tercantum di situ. Dan tentunya teman-teman di sini kan sudah memperhatikan penulisan-penulisan misalkan maksimal 100 gitu. Saya yakin sudah ada yang disesuaikan lah di sini. Atau nanti saya kasihkan lah ya catatan-catatan misalkan poin ini, maksimal berapa. Nanti saya lengkapi coba ya. Ya Kak, biar lebih detail. Ya, nanti coba saya lengkapi dan nanti insya Allah bakal saya kirimkan juga di sini berbagai apa ya, mungkin kata kunci gitu yang bisa menjadi insight tersendiri buat teman-teman menulis lebih baik ataupun me ini ya ide misalkan ya ada ide yang bisa diambil dari modul ini gitu. Nanti insya Allah saya akan kirimkan gitu. Tapi mungkin bakal kirimkan secara terbatas ya dengan email ataupun link Canva. Ya Ya Kakak karena nggak ini apa-apa. karena ini kan eksklusif ya bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti kelas ini gitu. Ya, Oke, mungkin makasih Kak. iya sama-sama. Ya silakan, ini ada yang angkat tangan juga Kak Neng. Kak, izin bertanya lagi, kalau untuk pemilihan untuk nanti tes substantif tuh sebaiknya pemilihannya di LPTK terdekat dan kuotanya yang banyak persaingannya atau yang sedikit gitu Kak? Apakah mempengaruhi dalam kelulusan atau bagaimana Kak? Lalu untuk fakta integritas, kalau pemakai e-materai tidak apa-apa Kak? Terima kasih. Oke, untuk pemilihan TUK atau tes ujian komputer ataupun tempat CBT ataupun tempat untuk ujian lah ya substantif itu sebenarnya nggak ngaruh mau dimanapun ya silakan gitu. Tidak mengaruh dengan tingkat persaingan misalkan kita di daerah tersebut misalkan kita memilih LPTK di Jawa gitu. Kemudian kita ternyata
bisa tes substantifnya itu di luar Jawa gitu, misalkan gitu ya, itu nggak ada pengaruhnya. Nanti yang menjadi pengaruh adalah nilai dari teman yang teman-teman peroleh nanti lah intinya. Jadi saya sarankan ya di sini usahakan melihat lagi tingkat keketatan yang sudah ada, yang sudah terdisplay di Sempa KB. Artinya apa? Artinya misalkan Kaneng ini dari PGSD. Kaneng dari mana ya? Saya dari Sumedang, Kak. Oke, Sumedang. Sumedang itu LPTK terdekatnya kalau nggak salah bisa UPI, bisa mana lagi ya? Banjar ya Kak? Daerah Unpad, Ciamis ya? ya Ciamis bisa, bukan Kak, Tasikmalaya. Kemarin kan saya udah tes substantif tuh 2 kali. Yang pertama di Hmm. UPI Bandung sama yang di Unsil, Kak. Kebetulan saya belum lolos itu. Oke, Unsil, kemudian UPI gitu ya. Nah, insya Allah tahun ini lolos lah, insya Allah. Amin, Kak. Iya, untuk itu sebenarnya nggak ngaruh Kak. Kalau misalkan mau 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 dimanapun ya. Tapi yang menjadi parameter adalah ya tingkat keketatan yang didaftar oleh kakak sendiri. Misalkan tadi di daerah Sumedang adanya di UPI dan juga di Unsil Siliwangi gitu ya. Misalkan di UPI itu kuotanya 40, ternyata yang daftar 1.100 gitu ya. Wah, itu kan tingkat keketannya rasio keketatannya itu luar biasa itu. Tapi ya bukan tidak ada peluang, tetap ada peluang itu. Jadi intinya dari melihat dari data tersebut, kakak lebih termotivasi gitu ya. Lebih termotivasi dalam belajar lagi tes substantifnya. Kemudian apa ya, kalau misalkan kakak pengen TUK di luar domisili ya silakan aja gitu. Tapi ya diperhatikan juga kos ataupun biaya yang dikeluarkan nantinya gitu. Jadi saran saya silakan mau tes dimanapun nggak masalah. Dan untuk nilai yang kakak peroleh itu bakal nanti diperingkat dengan teman-teman yang mendaftar di LPTK tersebut. Ya tentunya untuk penilainya hanya pusat yang tahu ya. Karena dari 2022 juga nilainya itu nggak pernah dikeluarkan. Jadi kita juga nggak tahu nilai substantif kita tuh gimana, hasilnya itu gede apa enggak, passing grade-nya seberapa, itu nggak tahu, kita nggak tahu sama sekali. Tapi yang menjadi bocoran adalah untuk passing grade itu sesuai dengan data-data yang teman-teman eh, nilai dari teman-teman itu sendiri. Misalkan range-nya itu antara 78 sampai 90. Ya mungkin kalau misalkan ada 20 orang yang di atas 80, nah itu menjadi salah satu batas batas ambangnya ataupun passing grade-nya itu. Jadi yang di atas 80 itu yang keterima semua, di bawah 80 ya belum rezekinya. Itu bisa jadi seperti itu. Dan insya Allah nanti ditunggu launchingnya aja, siapa tahu berminat, Prima Edunusa akan menyelenggarakan bimbingan ya untuk tes substantif. Karena waktunya juga masih lama, jadi ya harap bersabar aja gitu. Sambil kita belajar dengan memaksimalkan apa yang ada lah. Ada juga kan di Pusmendik, ya, Pusmenjar itu juga link resmi dari pemerintah untuk belajar literasi dan numerasi. Tinggal nanti diperkuat aja konten dan juga eh, kontennya ya, terutama dari bidang PGSD. Itu sih Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Kak, izin bertanya lagi kan kalau untuk kuota apa sih tes substantif tuh nggak memilih LPTK-nya, Kak, cuma memilih wilayah misalkan daerah apa sih Jawa Barat,
daerah Bandung gitu Kak, daerah Tasikmalaya gitu. Kebetulan pas saya tes di UPI itu milih Bandung, dan saya nggak ini ya Kak, nggak milih UPI gitu, cuma dari pusatnya saya tesnya di UPI, lalu di Tasikmalaya juga saya kira akan di Universitas Galuh gitu, ternyata di Unsil gitu Kak. Jadi sesuai dari pusatnya Kak. Di Bandung kan juga ada Unpas gitu Kak, UPI gitu. Terima kasih Kak. Oh iya, jadi kita itu hanya memilih lokasinya aja sih Kak. Untuk lokasi tempat tesnya itu pusat yang mengakomodir itu semua sih emang. Jadi kayak kemarin saya ya, pengalaman saya di 2022, saya itu milihnya di Jogja. Tapi nyatanya di Jogja itu penuh. Dan saya kelempar ke Surakarta atau Solo. Jadi ya mau nggak mau saya tesnya ya di Solo gitu. Dan letaknya di UMS, Muhammadiyah Surakarta. Jadi emang berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, ya mungkin sama ya dengan pengalaman di 2024 ini. Nanti hanya memilih lokasi provinsinya saja, dan nanti bakal ditempatkan di LPTK-nya sesuai dengan inilah yang sudah diplot dari pusatnya aja gitu. Nanti silakan dipahami lah dan disesuaikan. Baik Kak, terima kasih. Kalau misalkan sekarang juga saya memilih nggak di Bandung gitu Kak, misalkan ke Jawa, nggak apa-apa gitu Kak, nggak ngaruh ya kalau untuk tes itu. Lihat kuota juga. Oh, untuk setahu saya sih nggak ngaruh kalau misal mau tes di mana aja. Yang ngaruh itu kan data kita itu bakal diperingkatkan ya dengan sesama pesaing yang kita daftar gitu. Kayak saya milihnya kemarin kuliahnya di Jogja, regional Jogja. Tapi kan ternyata kelemparnya di Jawa Tengah. Solo kan udah Jawa Tengah. Jadi nggak ada masalah sih menurut saya. Itu udah beda provinsi, udah lintas provinsi. Jadi sesuai Baik Kak, pengalaman saya sih, nggak ada masalahnya gitu. Dengan adanya perbedaan tempat tes ataupun yang lainnya, gitu. terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Silakan teman-teman kalau misal ada pertanyaan lagi, khususnya terkait isai, ataupun boleh banget untuk bertanya yang lainnya, misalkan dari Kak Ulil Amri, Kak Yuliantika, Kak Cindy, Kak Neng, ataupun yang lainnya ya, silakanlah untuk ditanyakan lagi. Siapa tahu masih ada pertanyaan gitu terkait isai, ataupun yang lainnya juga boleh. Ya, ini ada modulnya ya, nanti insya Allah kita bagikan, terus bisa dibaca-baca tips triknya itu gimana, menggunakan metode STAR nih. Ini yang juga luar biasa populernya lah, apapun itu yang menggunakan metode STAR. Dimulai dari situation, jadi teman-teman nanti boleh banget menceritakan situasi atau mendeskripsikan pengalaman teman-teman lah sesuai dengan konteks pertanyaan yang ada. Menggambarkan situasi serelate mungkin dengan diri teman-teman. Kemudian task. Teman-teman ini punya tugas apa sih? Atau dipasrai suruh menghandle apa sih? Nah, ini nanti silakan dimasukkan ke essay teman-teman. Dan harus lengkap juga dengan adanya action. Action itu aksi nyata. Karena nggak cuma kita mendeskripsikan, nggak cuma kita menggambarkan tugas kita, tapi kita juga harus menuliskan juga nih, actionnya itu apa, aksi nyatanya itu apa gitu. Nah, makanya di pertanyaan isai itu kan terdiri dari beberapa ya, mulai dari bagian A, motivasi diri, ternyata ada A1, A2, A3, dan segala macam gitu. Nah, itu merupakan metode STAR sih sebenarnya. Tinggal teman-teman pahamin aja konteks dari pertanyaan masing-masing isai tersebut.
Dan jangan lupa hasilnya itu seperti apa. Dijelaskan sesuai dengan action yang kita lakukan. Nah, itu juga sangat penting ya dipahami ya teman-teman semuanya. Saya kira sudah sangat jelas adanya metode STAR ini. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Dan nanti di akhir sesi, setelah saya review semuanya, insya Allah essay teman-teman akan kami nilai dengan berdasarkan rubrik penilaian yang sudah kami buat ya. Insya Allah kalau misalkan sudah baik ya nilainya juga baik gitu. Kalaupun misalkan masih ada yang kurang, nah nanti akan kami kasih beberapa catatan yang harus teman-teman mungkin rubah ataupun sempurnakan lagi gitu. Yang paling penting adalah teman-teman menuliskan secara jujur, teman-teman menuliskan serelate mungkin dengan diri masing-masing. Itu yang sangat penting. Jadi nanti silakanlah disesuaikan aja. Boleh banget dibaca-baca lagi kalau misal sudah saya kirimkan nanti ya. Ya, mungkin teman-teman silakan kalau misal ada yang ingin ditanyakan lagi nih. Masih kami buka sesi pertanyaan. Mumpung nih kita bisa bercengkrama ya. Silakan teman-teman semuanya kalau misal ada pertanyaan lagi nih. Nggak melulu seputar ISA ya, boleh banget yang lain-lain. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silakan Kak Ulil. Kan untuk pengabdiannya berapa tahun, Kak? Itu aja deh. Terima kasih, Kak. Oh iya, sama-sama. Untuk pengabdiannya, kalian sudah pernah baca fakta integritasnya belum? Di fakta integritasnya berapa tahun? Ada nggak tertulis di situ? Belum baca sih. Oke. Kalau di zaman saya, tulisannya itu 2 tahun pengabdiannya. Kalau di zaman saya ya, di 2022. Siapa tahu kalau misal ada hal lain ya, ataupun ketentuan lain di tahun ini. Saya juga belum baca fakta dari 2024 sih. Tapi sepertinya bakal sama, 2 tahun. Tapi yang saya tekankan juga ya teman-teman, jangan hanya berpatokan dengan adanya preferensi pengabdian itu, kita seolah-olah bakal ditempatkan di situ. Saya di sini bukan untuk meracuni ataupun apa ya, mungkin teman-teman sudah banyak melihat di TikTok ataupun di yang lainnya, media sosial yang lainnya, lulusan PBG Prajabatan, wah, 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 banyak manis-manisnya dan segala macam. Tapi di balik manisnya itu semua emang luar biasa perjuangannya ya teman-teman. Nggak gampang untuk memperoleh sertifikat pendidik selama proses perkuliahan. Kemudian mungkin teman-teman yang sudah menikah ataupun yang belum menikah juga jauh dari keluarga, orang tua dan segala macam itu juga apa ya hal-hal yang luar biasa lah intinya. Dengan adanya kita nanti setelah lulus mendapat serdik, kemudian ditempatkan, ya semoga beneran ya ditempatkan di tempat pengabdian yang kita pilih selama 2 tahun. Kalau misal sebelum 2 tahun, kalau ada seleksi ASN, teman-teman bakal diikutkan kok, insya Allah. Jadi nggak melulu 2 tahun itu 2 tahun itu hanya untuk jaga-jaga pemerintah aja sih sebenarnya. Dan tahun ini skemanya juga berbeda ya. Tahun ini skemanya berbeda dengan tahun 2022. Jadi emang kuotanya itu benar-benar disesuaikan sama daerah masing-masing. Itu yang menurut saya bagus gitu. Jadi nggak akan oversupply. Ya harapannya semoga adanya
menu preferensi pengabdian ini nantinya bakal lebih jelas arahnya kemana. Kemudian teman-teman di sini juga semuanya bisa mendapatkan benefit lah, bisa lolos terutama lolos PPG Prajabatan dulu, kemudian lulus dan bisa menjadi ASN, insya Allah. Itu. Kak Pasda izin bertanya, Ya, kalau misalkan kita udah lulus PPG Prajabatan dan mendapatkan serdik, apakah misalkan saya lolos nih PPG tahun 2024, lalu ada tesan P3K di tahun 2025, apakah bisa langsung mengikuti atau membereskan dulu pengabdian, Kak? Terima kasih. oke. Jadi untuk pertanyaan ini kan ranahnya kebijakan ya. Jadi saya yang bukan apa-apa nggak bisa menjawab. Tapi saya akan jawab atau dekatkan dengan dengan jawaban yang sudah saya pernah lakukan. Di tahun 2022 itu yang harusnya kita di Fakta Integritas tuh awalnya akan pengabdian 2 tahun gitu. Pengabdian 2 tahun, ternyata kebijakannya itu berubah. Berubah kita diikutkan seleksi P3K pada tahun 2023 kemarin. Kemudian kalau misalkan skema yang kalian ini di 2024 kemungkinan bukan diikutkan seleksi ya mungkin ya bakal masuk ke ruang talenta guru. Mungkin nih, ini spill-spill dikit aja lah. Mungkin pernah dengar kayak marketplace guru ataupun yang lainnya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan guru. Tapi insya Allah itu sistem yang bagus yang dibuat oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan guru yang ada di seluruh Indonesia. Dan adanya pendekatan preferensi pengabdian, ya harapannya teman-teman ya dengan memilih daerah tersebut ya nantinya bisa mengabdi, kemudian dan juga menjadi ASN ataupun guru tetap yayasan di provinsi tersebut. Itu sih himbauan pemerintah seperti itu. Jadi kalau misalkan lulus terus diikutkan ASN ini A, B, C dan segala macam, saya nggak tahu. Tapi ya spill-spill dikit sih kayak gitu. Tapi jangan menjadi suatu acuan yang baku ya teman-teman semuanya. Karena kembali lagi kebijakan itu dinamis, kebijakan itu berubah sangat cepat. Kita juga nggak tahu nanti presidennya ganti bakal ada kebijakan apa, kita juga nggak tahu. Mungkin menterinya ikut ganti atau apa dan segala macam kita juga nggak tahu. Jadi jalani apa aja yang ada sekarang. Silakanlah untuk lulus dulu menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Udah itu dulu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin kalau misal nggak ada pertanyaan lagi, kita kembali lagi ke menu awal ya, ataupun room awal ya. Siap, Kak. Atau boleh mau foto bersama dulu nggak apa-apa nih untuk kelas kita pada malam hari ini. Siapa tahu teman-teman berkenan untuk mengaktifkan kameranya nih. Saya persilahkan ya, kalau misal mau ya, bisa kita foto bersama nih. Oke, Kak Cindy, Kak Yuliantika mungkin kalau misal berkenan, ya. Tunggu dulu, Kak. Oke, kita tunggu ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu sebentar.
Oke, oke, oke. Ini dari PGSD semua, Bu? Apa dari mana aja nih? Saya dari PGSD, Kak. Oke, Kaneng dari PGSD. Oke, Ke- sedikit. Oh, Kak Ulil dari PGSD. Kak Cindy dari PGSD ya tadi ya? Ya, Kak, PGSD. Oke, Kak Yuliantika dari mana? Pendidikan biologi. Oke, biologi. Biologi adanya di mana, Kak? Ini di daerah mana kebetulan daftarnya? Daftarnya lagi SD. Oh, daftarnya PGSD. Oke, berarti Soalnya nggak bisa merantau. oke. Di mana sih, Kak? Saya Jogja. Oh, Jogja. Oke, PGSD insya Allah bakal buka banyak juga di Jogja ya. Di UAD, di UNY, itu biasa banyak banget di PGSD nanti. Saya kebetulan lulusan PBG UAD juga, fisika. Banyak, PGSD paling banyak di UAD, 5 kelas kalau nggak salah. Dan tiap gelombang itu bukannya emang banyak sih. Tapi mungkin daerah-daerah tertentu ya cukup sedikit ya. Karena teman-teman yang di luar PGSD, khususnya di Jogja, itu kelempar keluar Jawa semua kemarin. Jadi emang PGSD dan juga Penjas lah paling banyak di Jogja dan Jawa Tengah. Ya, oke. Semoga sukses ya teman-teman semuanya ya. Insya Allah nanti saya akan mereview secepatnya isai dari teman-teman semuanya yang sudah mengirimkan isai dan sudah kalau misal sudah saya review silakan untuk diperbaiki secara apapun lah yang sudah saya kasih catatan tadi. Mungkin kalau misal udah nggak ada pertanyaan lagi, kita juga udah foto bersama, kita break out ataupun kita kembali ke room utama ya teman-teman semuanya. Ya, silakan.
Oke, baik teman-teman. Mungkin ini sudah oke. Mohon maaf karena tadi tiba-tiba hilang. Oke, karena ini sudah menunjukkan waktu istirahat, mungkin pertemuan untuk kelas intensif sinkronus dapat diakhiri, tapi saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk pelatihan kelas intensif ini belum berakhir, masih ada kelas asinkronus, yang mana kelas asinkronus ini pertemuan secara tidak langsung atau tidak menggunakan Zoom, melainkan menggunakan diskusi langsung di grup dan di pemantauan hasil review di Google Drive masing-masing pengerjaan esai kelompok. Jadi diharapkan bisa dipantau langsung di grup seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat antusias dan semangat teman-teman tetap mengikuti kelas intensif dari Prima Indonesia. Semoga sukses dan semangat. Selamat malam. Oke, terima kasih Kak Bagis. Izin untuk meninggalkan room. Assalamualaikum. Oke, baik. Waalaikumsalam.